oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan bertanya lagi kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang juga disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak, seraya berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka "Hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan Yesus dan berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Dia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, biarlah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.'" Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dengan Yesus mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." dan segeralah mendekatlah seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkan pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah, dan kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika menyaksikan gempa bumi dan apa yang telah terjadi, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga lalu berkata,
Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kita mengenal istilah berani mati. Kita bisa membayangkan bagaimana komentar orang-orang yang melihat iringan Tuhan Yesus naik menunggang keledai dan melihat bagaimana orang ini bisa disebut orang yang berani mati. Karena Yerusalem adalah kota yang akan menghukum Tuhan Yesus, hukuman mati, karena penguasa-penguasa pada waktu itu sungguh akan menghukum mati dan mati di kayu salib. Tapi juga kita ketahui bahwa Tuhan Yesus bisa dianggap juga orang yang berani hidup. Berani hidup untuk menyerahkan diri, untuk berkorban dengan penebusan di kayu salib untuk keselamatan kita. Perayaan Minggu Palma adalah perayaan kita semua yang mau meneladan kasih Tuhan, yang mau direndahkan, diremehkan, bahkan dihina, disiksa, dan dihukum mati di kayu salib. Inilah teladan keutamaan untuk berani berkorban, sekalipun ditolak, diremehkan, bahkan tidak dianggap sebagai sesuatu yang berarti. Kisah Injil Matius yang kita dengarkan tadi adalah kisah bagaimana kita mau memasuki Pekan Suci. Mengapa disebut Pekan Suci? Di mana letaknya kesuciannya? Kesuciannya untuk berani menyerahkan diri tanpa pamrih apa-apa, semata-mata untuk mau melaksanakan kehendak Bapa untuk menebus kita umat manusia di kayu salib. Inilah kenyataan yang harus kita alami sebagai pengikut-pengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Paling tidak kita siap untuk tidak menyangkal Dia sebagai Allah yang mau merendahkan diri. Dari bacaan kedua yang paling menarik ialah Tuhan Yesus dikisahkan sebagai hamba Yahweh. Filipi 2:6-11 yang rela untuk menyerahkan diri tanpa melihat bahwa korbannya berarti atau tidak, tapi semata-mata mau mengosongkan diri, merendahkan diri, dan tidak mau menikmati martabat sebagai Allah, tapi justru mau berbagi hidup bagi kita manusia. Marilah kita bersama memasuki Pekan Suci dengan kesucian untuk berbagi kehidupan karena mau berkorban sampai akhir.
Bersama kita teguhkan hati kita untuk percaya kepada Allah yang hidup, yang membuat Tuhan Yesus rela berkorban sampai akhir dengan kredo yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, disalibkan, wafat dan dibangkitkan antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat bersama Yesus yang taat sampai wafat, tapi dijunjung tinggi oleh Bapanya. Marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, semoga Bapa yang Maha Kuasa menambahkan mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Bapa yang Maha Kuasa mendampingi para pemimpin masyarakat kita, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang menderita, semoga Bapa yang penuh kasih memberkati dan mendampingi saudara-saudari kita yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, semoga Bapa yang Maha Murah mencurahi kita semangat Yesus Kristus Putranya, agar kita dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kita sehari-hari, dalam mengikuti jejak Putra-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki agar kami menjadi putra dan putri-Mu. Berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu, kami mohon terimalah dan kabulkanlah permohonan dan doa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Pujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan usaha manusia.